video penjelasan tentang contoh di sini berbagai kasus untuk model beberapa diagram ya, khususnya di sini untuk DFD dari materi pengembangan sistem informasi. Nah, seperti yang sudah dibahas bahwa DFD adalah sebuah diagram ya, kependekan dari data flow diagram atau biasa disebut juga diagram aliran data, merupakan sebuah model proses yang menggambarkan proses di dalam sistem berdasarkan arus data yang masuk, kemudian diolah dan dikeluarkan, bisa ke suatu entitas lain atau ke proses lain, mungkin juga ke penyimpanan data ya. Itu gambaran DFD-nya beserta, nah nanti kita jelaskan bagaimana membuat DFD. Nah, topiknya kita lihat dulu berdasarkan aturan seperti apa DFD yang sebaiknya dibuat ya. Tentunya lihat aturannya supaya penggambarannya jadi tidak salah ya. Kemudian membuat DFD dari deskripsi prosedur ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu aturan ya. Ada 6 di sini. Yang pertama, setiap lingkaran, di lingkaran ini ya, lingkaran itu berupa proses, minimal harus ada satu input dan satu output. Jadi inputnya biasanya lewat ini arus data atau data flow. Antar entitas, ini simbolnya kotak ya, itu tidak boleh berhubungan karena harus lewat proses. Entitas eksternal, ini entitas eksternal yang kotak juga tidak boleh berhubungan dengan data store ya. Kemudian yang keempat, antar data store tidak bisa juga berhubungan langsung karena ini hasil dari penyimpanan data ya. Jadi harus ada proses. Kemudian juga, tapi ini antar proses dengan proses itu boleh berhubungan langsung asalkan arus datanya jelas ya. Yang kelima, ini yang kelima ya. Terus antar data store juga tidak bisa berhubungan. Nah, yang terakhir, setiap komponen, ini ada 4 komponen DFD ya. Ada entitas, proses, data store, dan arus data. Itu harus ada labelnya yang bermakna sesuai komponennya. Kalau entitas, labelnya harus kata benda. Kalau proses harus kata kerja. Kalau data store juga harus kata benda karena menunjukkan data ya. Begitu juga dengan arus data harus kata benda. Jadi arus data bukan menunjukkan proses, misalkan memasukkan barang. Nah, itu tidak sesuai dengan aturan ya. Selanjutnya contoh di sini kita akan lihat apakah DFD ini memiliki kesalahan ya. Nah, pertama kita lihat nih, di sini ada 5 ya, maaf ya. 1 merekam, nih merekam sudah menunjukkan proses ya. 2 merekam juga, 3 cetak, 5 buat, 4 cetak. Jadi ini sudah menunjukkan proses dari nama proses. Nah, kita telusuri dari satu persatu untuk tiap proses. Nah, perhatikan di proses 1 ya. Proses 1 itu hanya menerima masukan ya kan. Jadi ini ada kesalahan di sini. Nah,
untuk jelasnya ini saya beri tanda ya untuk yang mengandung kesalahan. Nah, seperti ini. Ini salahnya karena tidak ada output ya, arus datanya. Kemudian yang kedua, ini entitas, ini data store. Nah, ini juga tidak boleh berhubungan, harus ada prosesnya. Kemudian ini proses 1 sudah ya. Di proses 2 sekarang lihat, proses 2 itu tidak ada arus yang masuk, semuanya keluar ya. Terus proses 2 juga perhatikan penamaan, ini arus data membayar, karena nama arus data harus bentuk kata benda, jadi tidak diperkenankan ini pekerjaan ya. Nah, di proses 2 sudah. Nah, sekarang yang terkait proses 2 ini ada F2 studi ya. Kemudian di sini ada F3 keuangan. Berarti ini ada hubungan antara data store dengan data store, itu tidak diperkenankan. Jadi tidak boleh. Yang ketiga ini ada arus masuk. Dari sini juga masuk, berarti prosesnya tidak ada output ya. Ini 4. Yang ketiga ya, proses 3. Di proses 4 ada input ya, ada output ya. Nah, sekarang kenapa di antar data store dengan ada hubungan nih ya, kan boleh, tetapi arus datanya tidak boleh tidak bernama. Nah, ini boleh, diperbolehkan karena nama yang dilalui atau dari dan ke data store itu sudah diwakili oleh ininya, data store-nya. Jadi boleh aja. Bisa juga diberi nama. Jadi namanya berarti record ya, atau fieldnya, misalkan di sini mau cetak KSM, ngambil dari data store mahasiswa, berarti yang dibaca untuk cetak kartu studi ini adalah NPM-nya ya, namanya, kemudian ya mungkin program studinya, nanti disimpan ke tabel ya. Oke, ini yang keempat, jadi tidak masalah ya. Yang proses 5 sekarang ini arus datanya masuk semua ya, berarti proses 5 tidak memiliki arus keluar atau output ya. Nah, ini salah kenapa? Karena tidak ada label namanya ya. Terus ini salahnya kenapa? Bukan labelnya, tapi entitas mahasiswa dengan KSM berhubungan, tidak diperbolehkan ya. Terus yang ini juga, ini entitas tidak boleh. Nah, itu ya contoh. Nah, silakan coba untuk kasus ini ya, mana saja yang salah, tidak sesuai aturan. Nah, selanjutnya untuk membuat DFD-nya ya. Ini untuk latihan 1. Nah, kita lihat untuk contoh kasus ini ya, dari perusahaan perbankan. Nah, kemungkinan ada beberapa prosedur. Di antaranya ya ini pembukaan rekening. Selain ini mungkin ada prosedur penyetoran, penarikan ya secara tunai lewat teller. Bisa juga mungkin proses lain seperti misalkan pengajuan kredit dan sebagainya ya. Nah, di sini kita lihat yang pembukaan rekening. Jadi sebuah bank menetapkan prosedur pembukaan rekening tabungan sebagai berikut. Nasabah menyerahkan formulir aplikasi dan fotokopi KTP ke bagian customer service. Lalu CS-nya
petugasnya, staf CS memeriksa kelengkapan administratif. Nah, ini memeriksanya tentunya secara manual ya. Nah, staf CS akan menginput data dan merekamnya ke file nasabah. Jadi kalau yang manual, karena kita akan buat DFD ya, nah nggak perlu dibuatkan. Jadi lihat yang komputernya. Jadi ada ini proses, input dan rekam. Ya. Kemudian kalau belum lengkap ya dikembalikan. Jika sudah lengkap ya disimpan. Jadi sini merekam ke file nasabah. Dari file nasabah, staf customer service mencetak buku tabungan, lalu diserahkan ke staf teller. Kemudian aplikasi dan fotokopi KTP diarsipkan untuk bukti ya. Selanjutnya, nasabah menyetor tabungan awal sambil menyerahkan slip setoran. Nah, ini karena kalau syarat pembukaan rekening ya harus store dulu sebagai saldo awal nasabah. Nah, nanti tellernya menginputkan nomor rekening karena datanya sudah tersedia di file nasabah di sini ya. Jadi tinggal nomor rekeningnya dan jumlah setorannya, lalu merekam ke file tabungan. Dari dua file ini, nasabah isinya biodata nasabah, kalau file tabungan isinya transaksi atau dan saldo ya, saldo si nasabahnya. Dicetak bukti transaksinya. Nah, dicetaknya pada buku. Buku ini sudah dicetak pada saat biodatanya terekam ya, sini. Dari file nasabah sudah dicetak, kemudian dari file ini juga bisa dibuat laporan transaksi untuk manajernya ya. Manajer bank maksudnya ya, mungkin manajer bagian tabungan. Ini bukan retail ya, diganti aja. Nah, ini manajer aja ya. Di laporannya diserahkan untuk manajer. Selanjutnya kita akan menyusun DFD berdasarkan prosedur yang ada di sini. Nah, sebelum ke DFD-nya kita telusuri dulu data apa yang terdapat di prosedur ini, kemudian proses apa, dan informasi atau laporan apa ya. Nah, dari gambaran ini kita tentukan yang pertama entitasnya dulu adalah nasabah dan manajer ya. Manajer retail, manajer yang ada di bank ya. Kemudian data store-nya ada file tadi ya, nasabah dan file tabungan. File nasabah untuk biodata ya. Jadi ini untuk biodata, ini untuk saldo dan transaksi tabungannya. Nah, sekarang kita lihat proses utama. Di awal tadi si nasabah menghubungi customer service ya, tentunya untuk registrasi ya, mendaftar jadi nasabah bank. Nah, prosesnya ada rekam data nasabah, ada cetak buku. Nah, kemudian si nasabahnya ke bagian teller ya untuk melakukan ini penyetoran awal. Nah, prosesnya adalah rekam data setoran dan cetak bukti transaksi. Kemudian ada juga proses pelaporan. Membuat tadi ya laporan untuk manajer. Ini proses yang ada di prosedur pembukaan rekening. Ada berapa jumlah prosesnya? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Dalam pembuatan DFD untuk mempermudah
pembacaan atau analisis ya, maksimum itu per level hanya bisa 9 proses. Ini karena ada 4, 5 ya dengan laporan, itu sebetulnya bisa satu level. Jadi ada DFD level 0 dan sebelumnya dibuat dulu diagram konteks ya. Tuh. Nah, sekarang kita gambarkan DFD-nya. Untuk diagram konteksnya itu tadi entitas eksternalnya ada nasabah dan manajer ya. Manajernya menerima sini laporan transaksi ya, laporan yang terjadi sehari-hari. Kemudian untuk nasabah apa saja di sini data yang diserahkan. Yang pertama form aplikasi dan KTP ya, kopinya plus asli untuk diperlihatkan. Nanti diperiksa di proses ini, kemudian akan dicetak buku tabungan ya. Nah, selain itu nasabah menyerahkan slip setoran ini untuk setoran awal ya. Jadi terisi dan nanti akan diinput oleh petugas teller. Nah, nanti kan dari sini ini diagram konteks belum muncul data store ya. Nah, sekarang kita pecah. Nah, untuk level 0 karena tadi dikelompokkan ya, ada untuk registrasi, ada penyetoran, ada pelaporan, maka hanya ada 3 proses di level 0-nya. Nah, arus data yang menuju tiap-tiap proses itu harus ada di diagram konteks. Nah, di sini kita hanya cek dulu 4 ya. Yang pertama ini ada laporan untuk manajer, bener nggak? Nah, ini ada laporan untuk manajer ya. Kemudian ada ini KTP dan form dari nasabah ya ke proses registrasi. Betul ya. Kemudian yang output ini menerima ya, yaitu buku tabungan ke nasabah. Nah, prosesnya ada di sini ya, ada di nih menerima setelah transaksi tuh. Nah, selanjutnya proses 3 proses setoran ya, berdasarkan setoran awal ini slip setoran ya, itu masuk ke proses setoran. Nah, untuk yang pelaporan tadi dari 2 file ya, nasabah dan tabungan, keluar outputnya laporan untuk manajer tuh ya, yang level 0. Yang level 1-nya adalah penjabaran dari masing-masing proses di level 0 dengan memperhatikan input dan output ya. Kalau misalkan tidak ada turunannya, berarti tetap ini yang ada tadi adalah 2 ya, proses 2 dan proses 1. Nah, lihat di level 1-nya. Nih, untuk proses 1 pada saat registrasi ya, yang KTP dan form aplikasi simpan ke proses ini, menuju ke proses rekam dan input ya, data nasabah, simpan ke file nasabah. Kemudian cetak buku tabungan untuk di data setoran.
ini ada input, ada output. Yang proses 2-nya dari setoran, sini ada rekam data setoran awal berdasarkan slip setoran ya, dan ini data nasabahnya disimpan ke file tabungan. Nah, kemudian dari ini setoran kan dia udah store ya. Nah, dicetak transaksinya, bukti transaksi pada buku tabungan tuh ya, dan berdasarkan ini ada data nasabahnya ya, tuh ada input, ada output. Nah, yang laporan karena satu proses, jadi tidak ada level satunya. Jadi perlu diperhatikan bahwa untuk menurunkan level itu minimal ada 2 proses ya, masing-masing level, maksimalnya 9 untuk mengurangi kompleksitas diagramnya. Itu contoh 1 ya. Nah, yang berikutnya kita lihat berdasarkan gambaran yang diambil dari kasus Flowmap ya. Ini pelayanan biro jasa. Nah, jadi kita akan membuat DFD-nya berdasarkan Flowmap ya. Jadi ini kan sudah ada di yang Flowmap ya. Mulai dari prosedur si pemohon menyerahkan KTP dan STNK, kemudian menentukan akan memanfaatkan atau menggunakan jasa apa di perusahaan ini ya. Nah, kita lihat karena ini pernah ada ya di Flowmap, kita lihat langsung ke Flowmap-nya ya. Di sini kita lihat ada 4 entitas ya, ada pemohon, bagian administrasi, kasir, dan pemilik. Nah, perhatikan yang eksternal itu yang di kolomnya tidak ada proses ya, ini juga. Kemudian yang di kotak ataupun yang dilingkari sini, ini adalah proses-proses pengolahan data seperti catat sini ya, ada buat, ada cari, ada buat. Kalau catat nanti untuk dikomputerisasi menjadi input dan rekam. Kalau buat itu menjadi cetak ya, atau tampilkan. Sini juga buat. Kalau cari berarti ya pencarian, search ya, itu juga bisa dikomputerkan. Jadi ini proses-proses ini harus diubah ke bentuk proses untuk komputer. Nah, di dalam membuat DFD, nah sebaiknya proses yang digambarkan itu adalah proses untuk komputerisasi, sehingga memudahkan nanti si programmernya membuat program ya. Nah, di sini sebelum dibuat kwitansinya ya, tentunya data pembayarannya perlu disimpan. Jadi ada 2 proses komputerisasi ya, ini merekam dan mencetak kwitansi. Nah, selanjutnya akan dibuatkan DFD-nya ya. Proses apa aja nih? Merekam data pemohon, merekam data layanan, cetak resi ya, rekam pembayaran, cetak kwitansi, cari STNK yang baru kalau sudah jadi kan ya, cetak laporan pelayanan, cetak laporan penerimaan. Nah, ini boleh saja karena ada beberapa proses ya. Kalau diuraikan untuk komputer, maka bisa dikelompokkan menjadi 4 dulu nih. Yang 1, 2, 3
Ini adalah proses registrasi atau pendaftaran pemohon. Jadi kalau dia memakai jasa ini lagi, datanya sudah tersimpan. Ya. Yang kedua, membayar nih biaya jasanya dan mungkin termasuk biaya STNK ya. Tuh. Yang ketiga, cari nih. Yang tiga ini cari STNK, karena ini nggak bisa dikelompokkan, kan waktunya berbeda ya. Udah bayar, diuruskan, baru balik lagi untuk mengambil STNK yang baru. Nah, pelaporan ini bisa digabung, jadi ada 4 proses. Nah, gambar kita lihat gambar DFD-nya ya, mulai dari diagram konteks, kemudian menjadi DFD. Tadi kita pecah, meskipun ada 8 proses, jadi kita kelompokkan dulu. Nah, ada dari diagram konteks di sini kan ada KTP dan STNK asli ya, kemudian disimpan, dicek ya. Kalau misalkan sudah benar datanya, simpan ke resi sini. Datanya dicetak maksudnya ya, sebagai bukti permohonan permintaan pelayanan jasanya. Ketika si pemohon bayar, nih, dia akan menerima kwitansi. Nah, kemudian sistem ini bisa menghasilkan 2 laporan, laporan pelayanan jasa dan laporan penerimaan keuangan ya. Jadi kita lihat di sini di proses yang pertama, ini registrasi pemohon ya, disimpan dulu data pemohonnya berdasarkan ini KTP ya. Kemudian nanti disimpan. Nah, kemudian selain itu disimpan juga layanannya. Nanti kalau sudah dibuatkan resi cetak ya. Berarti di sini ada lebih dari 1 proses. Jadi nanti diturunkan lagi. Proses 2, setelah membayar, datanya akan disimpan ke pembayaran. Kemudian ada nyetak kwitansi sebagai bukti bayar. Jadi di sini ada 2 proses lagi ya. Nah, yang ketiga sini hanya 1. Nah, perhatikan 1 ya. Jadi kalau outputnya lebih dari 1, itu kemungkinan ada lebih dari 1 proses. Jadi harus diturunkan ya. Ini kan lebih dari 1 outputnya. Yang 1 ke sini, yang 1 ke sini ya. Kalau ini outputnya hanya ini ya, STNK baru ya, mungkin ditambah selain STNK asli yang tadi, ditambah bukti sudah diterima STNK-nya atau sudah diserahkan ya oleh pihak biro jasa. Nah, proses 4 pembuatan laporan juga ada 2 output, jadi ada level 1 ya. Nah, untuk yang level 1 proses ini ada 3 proses ya. Itu sini ada soal ya, latihan. Silahkan dibuat DFD dan diagram konteksnya. Nah, di sini tentang pengupahan. Jadi nanti yang pertama adalah periksa dulu ya, dari kasus ini nih, deskripsi entitas eksternalnya apa ya. Tuh. Kemudian proses-prosesnya apa, termasuk data yang dibutuhkan ya. Entitasnya dulu, data store dan proses. Setelah itu baru buat diagram konteks dan DFD-nya. Oke ya, begitulah ya.
untuk contoh pembuatan DFD materi ini pengembangan sistem informasi sampai di sini. Semoga bisa menjadi manfaat dan bisa dimengerti ya. Terima kasih.